Oke, lu ingat nggak tahun 2013 yang kita habis kompetisi apa ya? Debat. Debat ya, Debat. yang di itu fakultas sana. Kan waktu itu gua ajakin lu makan di Papringan Geprek ya? 2013. Iya, geprek. Geprek apa sih namanya? Burung. Wah gila itu hits banget dulu. Iya, itu kan yang pertama kali bikin menu ayam geprek dan sampai famous sampai sekarang. Sampai sekarang banyak Iya. banget sama ayam. Dan dulu kan Burung itu bikin ayam apa ya? Ayam tepung, ayam Ayam tepung tepung, ya kan, ya. Kentucky gitu Kentucky. bahasanya. Terus ada yang request, "Bu, di iniin cabe dong, dipukul-pukul." Geprek kan bahasa Jawa kan. Iya bener. Nah, Oh itu request customer? itu awalnya request customer. Oh gila enak banget sih itu. Iya, emang sih kan saya habis dari itu juga bolak-balik tuh ngajakin temen, tapi memang itu pertama akhirnya ayam geprek tuh hits gitu lah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Halo Insan Kuliner Indonesia. Insan Hukum masih bareng kita SH seputar hidangan dan seputar Betul. bareng Jawel Husin dan Lisa pernah. Oke, kita akan ngobrolin masalah ayam geprek. Wah, menarik ya. Baiklah, di perbincangan kali ini kita masih tetap bahas masalah persinggungan ya, persinggungan antara kuliner dan hukum. Betul. Di mana yang sekarang sedang viral WZ. Itu ada satu brand yang mana yang kita sebutkan bahwa 2013 lalu kita pertama kali mengenal yang namanya ayam geprek, dan itu di Yogyakarta. Waktu itu kita masih mahasiswa. Masih seger-segernya. Masih cari yang ngirit ya. Masih cari yang mirip, tapi enak. Tapi enak. Dan di tahun 2020 kita punya kasus menarik. Ada sebuah putusan kasasi ya dari sudah sampai kasasi, putusan Mahkamah Agung tentang ayam geprek ya. Ayam geprek bensu dan geprek bensu. Mari kita akan bahas masalah dari segi, kita akan mengulik lewat segi hukumnya, karena ini adalah masalah kuliner, jadi saya akan menjadi host di sini. Oke, kita berperan ya gantian. Oh iya dong, saya akan menjadi host di sini. Saya akan lebih banyak bertanya tentang apa sih yang terjadi sebenarnya. Oke, boleh sedikit diceritakan sudah mempelajari kode ini putusan hakimnya? Iya. Sebenarnya? Kita baca putusannya, jadi kita concern ke isi putusannya yang kita bedah putusan pertama. Kenapa putusan pertama? Karena di putusan pertama itu biasanya lebih komplit tentang putusan pertama ya? Di Berarti putusan nomor 57 Perdata Khusus Merek /2019 PN Niaga Jakarta Pusat. Tahun berapa itu? Ini 2019 putusan. 2019 putusan pertama di bulan itu ya? Iya. Kan yang baru-baru ini kan 2020 ya? 2020 kasasinya. Kasasinya. Putusan Berarti ini putusan kasasi. pertama di PN ya, masih di tingkat Putusan di tingkat negeri. pengadilan, tapi putusannya sama dengan kasasi. Tidak Oh jauh. iya. Oke. Apa sih sebenarnya dari putusan itu? Kita runtut dari pertama dulu ya. Isi gugatannya Ruben apa? Saya izin lihat ini dong catatan takut keliru ya. Oh ya, siap. Udah ada contekan ya? Karena kita bahas putusan itu kita harus baca. Kita tidak mau berasumsi karena kita semua by data di sini. Di dalam perkara tersebut kita sengketa merek ya. Sengketa merek di mana ada kata yang sama, bensu. Bensu ya. Betul. Nah, itu yang dijadikan permasalahan antara Ruben Onsu dengan salah satu ada dua persepsi sebenarnya. Bensu itu Benny Sujono dengan bensu Ruben Onsu. Nah itu makanya kenapa jadi sengketa? Karena satu, Ruben Onsu ketika disingkat jadi bensu, kemudian Benny Sujono pun ketika disingkat jadi bensu. Nah, kita jelaskan dulu kedudukan para pihak di dalam perkara ini ya. Jadi pihak Ruben Onsu di Onsu pengadilan di saya. ya karena gini, kita mau bahas dari seliweran gosip dan sebagainya kok kayaknya Ya kalau bicara gosip lah natural. Gak jadi SH gitu ya. Kita jadi tulang lambe Iya, gitu. oke. Makanya kita bahasnya lebih ke kita bedah isi putusannya walaupun tidak bedah secara mendalam ya. Iya. Ya mungkin minimal karena memang yang saya dengar bahwa kasus ini akan naik lagi ke PK. Beritanya sudah ada, tapi kita tidak tahu ya. Berarti kan mungkin dijelasin dulu sih apa sih sebenarnya mungkin orang yang tidak dekat dengan hukum dia tidak tahu apa sih ada putusan kasasi, MA gitu kan, kemudian nanti ada PK dan sekarang boleh mungkin diwujudkan dulu. Ya langsung ke Dia langsung ke kasus ini aja. Kasus ini aja ya.
nanti kita jadi kuliah hukum. Iya. Gitu kan. Oke, jadi memang kedudukan para pihaknya di sini harus kita sebutkan dulu, di mana Ruben Onsu itu kedudukannya sebagai penggugat di dalam kasus awal. Penggugat ya. Penggugat, kemudian dia menggugat yang pertama PT Ayam Geprek Sedap Bener, Ayam Geprek Beni Sujono. Iya, Ayam Geprek Beni Sujono. Sebagai tergugat pertama, dan tergugat keduanya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan HAM. Dia gugat dua orang itu. Isi gugatannya sebetulnya dari Ruben itu dia menyatakan yang pertama dia adalah first to file, jadi yang pertama yang menggunakan nama Bensu. Itu. Jadi merek Bensu itu pertama punya dia di tahun 2015. 2015. Itu di dalam isi gugatannya. Jadi dia punya hak eksklusif terhadap merek tersebut. Karena sudah dulu ya. Betul, beranggapan siapapun yang akan menggunakan nama Bensu harus izin terhadap pemilik merek utama dan harus memenuhi hak hukumnya ya. Betul, dengan dokumentasi tentunya itu nanti lain kan. Kemudian tidak lama di situ Ruben tuh menyebutkan ada beberapa usaha dia, ada pendatar merek. Ada sekitar 30 atau berapa di dalam putusan ini, kita lihat dulu biar tidak keliru ya. Ada berapa? 30-an? 34 merek yang mengandung nama Bensu. Dari ayam geprek Bensu sampai Bensu bakso by Ruben Onsu. Bakso Bensu ada, Ya, saya pernah kan? makan. Sering saya makan di situ. Kan ada namanya bakso Bensu, itu nama ya. pemerannya Bensu bakso by Ruben Onsu. Salah satunya itu. Nah, 34 yang mengandung nama Bensu. Di dalam undang-undang tentang hak cipta itu kan tidak boleh juga menggunakan nama yang identik dengan nama yang sudah terkenal, kayak nama artis, kayak gitu. Oh iya, tidak itu boleh juga. Itu pasal berapa yang tentang figur ya? Nah, Jadi kan figur, nama pasal 21. Pasal 21 ya. Ya, jadi tidak boleh adanya unsur dominan atau identik dengan produk figur dan sebagainya. Itu kan karena dia itu Bensu kan sudah dari Bensu, Ruben Onsu, identik dengan dia gitu kan sebagai produk figur. Ini dia melakukan gugatan terhadap PT Ayam Geprek Beni Sujono karena dia menggunakan ayam geprek Bensu pedas bener, ya guys? Tidak boleh, ya kan? Akhirnya sebagai si tergugat PT-nya itu tadi akhirnya menggugat balik karena dia merasa dia tidak menjiplak begitu, dia sudah ada lebih dulu, kemudian dia juga merasa membayar yang artis yang bersangkutan itu sebagai brand ambassador. Oke. Si Ruben Onsu berarti ya. Jadi dia di dalam surat jawabannya di dalam putusan ini menjawab yang pertama katanya, ini yang pertama nih menarik nih. Belum banyak orang yang saya baca kayaknya belum banyak infotainment yang mengangkat. Oh gitu ya. Iya. Emang harus menjadi tolak ukur adalah infotainment ya. Itu makanya kenapa kita hari ini kita by data semua. Oke. Supaya tidak menimbulkan, supaya kita tidak mirip dengan akun yang itu. jangan seperti itu Bapak. Oke, di dalam surat bantahannya, di dalam pokok perkara itu PT Ayam Geprek Bensu, atau kita bilangnya tergugat aja gitu kali ya. Dia menolak bahwa Ruben Onsu itu sebagai first of file, ya. Yes. First of file namanya, jadi pendaftar pertama. Jadi pendaftar pertama itu dia yang pertama kali mendaftarkan merek yang ada unsur bensunya ke HKI ya. Begitu. Dia mengungkap di dalam jawabannya tersebut bahwa merek bensu itu dibeli oleh Ruben Onsu dari saudari Jessie Handalin. Jessie Handalin siapa ya? Jessie Handalin itu pemilik usaha yang waktu dia dagangan usaha susu namanya Bensu Bengkel Susu. Oke, Bensu. Bandung. Oke, saya tahu. Saya berapa kali juga di Jogja beli di situ. Saya tahu motifnya biasanya dia bangunnya kayak etnik kayu-kayu gitu. Hitam putih, ada unsur ya itu saya belum pernah lihat itu. Jadi pemilik pertama merek Bensu itu
Jesse Handali. Jesse Handali. Itu di bengkel susu. Diceritakan juga di dalam jawabannya si sengketa ini pernah muncul di tahun 2018 gitu. Ya sudah 7 saya agak lupa. Itu ada sengketa hak merek juga antara Ruben Onsu dengan Jesse Handali. Berarti kasus ini berawal dari sana? Pernah dilakukan di awal gitu. Jadi kasus tersebut diajukan di pengadilan niaga juga, tapi berakhir dengan damai. Akhirnya Ruben Onsu membeli mereknya Jesse Handali. Akhirnya sertifikatnya si merek Bensu ini dimiliki oleh Ruben Onsu. Dalam poin gugatan pertamanya kan dia bilang tahun 2015 kan, Bensu ini. Ya memang 2015 Bensu ini sudah dibeli, sudah didaftarkan oleh Jesse Handali. Kemudian terjadi sengketa dengan Ruben Onsu. Tahun 2015 damai, dibeli oleh Ruben Onsu. Akhirnya sertifikat merek itu sekarang dipegang oleh Ruben Onsu. Tapi Bensu yang dimaksud itu bengkel susu itu tadi gitu. Usaha makanan juga sih. Nah sebenarnya apa ya? Nama Ruben Onsu, setahu saya ini kan Ruben, ada nama tengah lagi ya? Ruben Samuel Onsu, karena marga ya Onsu itu mungkin nama keluarga. Ini mulai disematkan itu pada tahun 2006. Setahu saya ketika mungkin dia pertama kali masuk televisi, ya memang udah dari situ. Jadi memang dia udah terkenal dengan Ruben Onsu. Nah ini faktanya ketika kita bikin seperti demikian, jadi Bensu ya, Ruben Onsu ya, memang sudah disebutkan dari 2006. Nah apakah kita tidak boleh ya, misal saja mungkin suatu saat saya bikin, misal karena saya dekat dengan siapa tuh, bikin aja kayak Ariel gitu, tiba-tiba nanti mungkin ayam geprek Ariel, nama gue memang Ariel gitu kan, boleh nggak saya bikin gitu? Karena ini udah terkenal nih. Sepanjang tidak dipermasalahkan boleh. Dan sepanjang, jadi kan memang ada proses ketika kita pendaftaran merek itu proses pemeriksaan kan. Kalau lolos berarti tidak bermasalah. Iya. Nah ketika sudah lolos kemudian ada orang yang merasa digugat bermasalah, gugatannya juga dibuka lebar kalau dia merasa haknya haknya terampas gitu. Ya seperti dalam gugatan ini salah satunya juga dia pakai pasal itu. Jadi Bensu itu nama public figure, dia tidak boleh digunakan gitu. Iya. Salah satu pasalnya itu, salah satu pasal poinnya yang digunakan dalam gugatan. Nah, kemudian dari PT lawannya itu, PT Bensu Jogja tergugat, dia juga mengklaim loh, kenapa saya digugat? Kan saya sudah bayar kamu sebagai brand ambassador gitu. Di dalam jawabannya begitu. Berarti ceritanya ini pemilikan merek Bensu, bengkel susu itu sudah dimiliki sejak tahun 2015, kemudian di usaha IM Geprek Benny Sujono tuh mulai April 2017 usahanya. April 2017, pendaftaran mereknya, permohonannya masuk Mei 2017. Kemudian yang dijadikan alas gugatannya Ruben Onsu ini dia pakai yang 2015 Bensu bengkel susu. Gitu. Tapi ini kan dalam kasus masih dalam satu nomor nggak sih? Misal ini bagian dari makanan gitu sama gitu. Ada kode 43, 45, ada kode untuk makanan, kemudian restoran, usaha makanan, kodenya 43. Ini sama, kode yang digunakan oleh bengkel susu dengan kode yang digunakan oleh ayam Bensu sama 43. Kita baca dulu.